Selamat sore teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Bali Unique Cultures bersama saya Yantra, di channel yang selalu menyuguhkan tentang keunikan budaya Bali kita yang kita cintai bersama ini. Oke, hari ini saya sedang berada di Desa Batuan teman-teman, tepatnya di depan Pura Puseh Pura Desa Batuan yang sudah sangat terkenal di pariwisata utamanya ya. Oke, kenapa saya ada berada di sini sekarang? Nah, karena saya ingin berbagi tentang sebuah budaya unik dari desa ini teman-teman. Budaya unik ini berupa pementasan sebuah tari rejang yang disebut dengan tari rejang sutri. Nah, tari rejang sutri ini biasanya akan mulai dipentaskan pada sasih kelima teman-teman, yang biasanya bertepatan dengan bulan November ya, dan akan dipentaskan selama 4 bulan penuh teman-teman. Bayangkan 4 bulan penuh. Nah, cuman bedanya kalau harinya jatuhnya bertepatan dengan hari-hari suci seperti Purnama, kemudian Tilam atau bulan mati ya, kemudian Kajang Kliwon. Nah, maka penari dari Rejang Sutri ini akan memakai kostum yang lebih meriah teman-teman. Dan kalau harinya hari biasa, tidak ada hari-hari suci ya, maka penarinya hanya akan memakai kebaya saja. Nah, dan sedikit bedanya juga kalau harinya bertepat dengan hari-hari suci, maka juga akan ada upacara juga teman-teman. Jadi ada haturan yang berupa sanganan dan juga rarapan. Nah, jadi juga ada pemangku yang akan memimpin upacara tersebut. Nah, dan kebetulan hari ini hari Kajang Kliwon teman-teman. Jadi kita akan melihat para penari dengan kostum-kostum yang lebih meriah. Nah, kebetulan tadi sesudah saya sampai di sini, saya sempat juga berbicara dengan seorang warga lokal di sini. Nah, beliau menginfokan bahwa tari Rejang Sutri ini biasanya akan dimulai dipentaskan sekitar pukul 8 malam teman-teman. Nah, jadi sekarang masih jam 6.30 sore, jadi masih ada waktu. Jadi saya akan istirahat sejenak teman-teman. Oke? Nah, untuk mengetahui apa itu Rejang Sutri, apa tujuannya dipentaskan, dan apa sejarah di balik semua ini, ikuti terus video ini teman-teman. Terima kasih. Pementasan tari Rejang Sutri ini akan dilakukan di Wantelan teman-teman. Nah, saya juga perhatikan tadi sudah ada beberapa penari yang mulai berdatangan, dan juga para warga yang sudah menaruh haturan di Wantelan juga. Oh ya teman-teman, sambil menunggu pementasan tari Rejang Sutri, saya juga menyempatkan diri untuk jalan-jalan sebentar di sebelah timur dari Pura Puseh Desa Batuan ini teman-teman. Dan sekarang ini saya sedang berada di depan sebuah gapura atau candi bentar teman-teman. Dan saya juga mendengar dari warga lokal bahwa selain pementasan dari tari Rejang Sutri ini, juga sedang berlangsung gocekan atau sabung ayam teman-teman, di mana gocekan atau sabung ayam ini dilakukan di sebelah utara pura. Dan tujuan dari dilaksanakannya sabung ayam atau gocekan ini bukan untuk judi teman-teman, tetapi merupakan salah satu bagian dari upacara itu sendiri yang dilakukan pada hari ini, dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan pementasan tari Rejang Sutri ini teman-teman. Oh ya teman-teman, dilihat dari sejarahnya, Pura Puseh Desa Batuan ini sendiri sudah berdiri sejak tahun Saka 944 atau tahun 1022 Masehi teman-teman, atau sekitaran abad ke-11. Jadi dihubungkan dengan masa pemerintahan dari Raja Udayana Warmadewa teman-teman. Jadi sudah sangat tua sekali teman-teman. Oh ya teman-teman, sudah banyak para warga yang menuju ke Wantelan sekarang. Jadi kemungkinan besar pementasan tari Rejang Sutri ini akan segera dimulai teman-teman. Jadi saya ikut juga ke sana.
Dan setelah sampai di Wantilan, saya bisa melihat bahwa para penari dan penabuh sudah siap teman-teman. Dan kalau kita perhatikan, para penari ini umurnya beragam teman-teman, dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Dan kalau kita perhatikan lagi, kostum yang mereka pakai juga berbeda teman-teman. Dan setelah saya cross-check dengan salah satu warga di sana, saya mengetahui bahwa para penari itu berasal dari banjar adat yang berbeda teman-teman. Nah ternyata desa adat Batuan sendiri dibagi menjadi 7 banjar adat. Pementasan tari Rejang Sutri beserta sabung ayam ini dilakukan setiap hari teman-teman sejak saseh kelima atau sekitaran bulan November tahun lalu, dan akan tetap berlangsung sampai tanggal 4 Maret 2022 ini, atau sehari setelah Nyepi teman-teman. Jadi kalau kita hitung sekitaran 4 bulan ya. Sejarah tentang pementasan tari Rejang Sutri beserta gocekan ini tertuang dalam Babad Dalem Sukawati, di mana diceritakan bahwa di kerajaan Sukawati sekitaran abad ke-17 hiduplah seseorang yang bernama I Gede Macaling yang sangat sakti dan suka membuat onar dengan kesaktiannya di masyarakat. Dan oleh karena itu, Raja pun Sri Aji Mahasirikan memerintahkan seseorang yang bernama Dewa Babi untuk mengusir I Gede Macaling dari desa. Maka terjadilah adu kesaktian di antara I Gede Macaling melawan Dewa Babi, di mana mereka menggunakan sarana babi guling. Satu babi guling diikat dengan tali upas atau tali dari pohon pisang, dan yang satunya lagi diikat dengan tali benang. Dewa Babi pun memilih babi guling yang menggunakan tali benang, sedangkan I Gede Macaling memilih babi guling yang diikat dengan tali upas. Dan dalam adu kesaktian itu, akhirnya I Gede Macaling pun dinyatakan kalah karena tali pengikat babi gulingnya terbakar, sehingga dia pun harus meninggalkan desa Batuan, dan ia pun berjalan sampai di Nusa Penida. Dan karena masih dendam kepada orang-orang di desa Batuan, I Gede Macaling pun bersumpah atau mengeluarkan pastu bahwa di setiap saseh kelima dia akan kembali datang ke desa Batuan untuk membuat keonaran. Jadi untuk menangkal pastu atau sumpah dari I Gede Macaling ini, maka warga desa Batuan melakukan pementasan tari Rejang Sutri ini setiap saseh kelima dan juga gocekan atau sabung ayam. Masyarakat Batuan mempercayai bahwa dengan diadakannya ritual pementasan tari Rejang Sutri beserta gocekan ayam ini akan mampu meluluhkan hati dari I Gede Macaling beserta rencang-rencangnya, sehingga mereka akan mengurungkan niatnya untuk mengusik ketentraman warga desa di desa Batuan. Kalau kita perhatikan dengan seksama teman-teman, tabuh yang mengiringi tari Rejang Sutri ini begitu lemah lembut. Begitu juga dengan gerakan para penarinya, sangat lemah lembut teman-teman. Seperti gerakan dari para bidadari dari Kayangan. Nah, dari cerita warga lokal, mereka mengatakan bahwa yang dipuja saat pementasan tari Rejang Sutri ini adalah Sang Hyang Dedari. Jadi saat mereka menari, Sang Hyang Dedari juga akan menjiwai para penari itu. Dengan begitu, ketika I Gede Macaling dan juga rencang-rencangnya datang ke sana dan melihat
para bidadari sedang menari dengan begitu lemah lembut, maka dipercaya akan meluluhkan hati mereka, dan mereka pun akan mengurungkan niatnya untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di desa ini. Jadi teman-teman, inilah salah satu keunikan dari desa Batuan yang diwarisi turun-temurun sampai sekarang ini. Dan mungkin kita tidak akan menemukan tradisi seperti ini di desa lainnya di Bali. Karena setiap desa biasanya memiliki keunikannya sendiri-sendiri teman-teman. Jadi teruslah ikuti Bali Unique Cultures untuk dapat mengetahui keunikan dari tempat atau desa-desa lainnya di Bali. Terima kasih.